Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Yuan Badrianto atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Bapak Muhammad Arif Rahmanda SH, selaku manajer dari PT Sindingan Indonesia. Dan izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang luar biasa juga, Kak Nita, yang akan membantu diskusi serta sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Nita selaku moderator untuk memandu jalannya acara inti pada malam hari ini. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Yulpa atas kesempatannya. Izin untuk mengambil alih. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Iwan atas sambutannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Arif yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi seminar kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Iwan selaku dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi seminar kita kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jumwarnita. Saya biasa dipanggil Nita. Saya sekarang di sini sebagai moderator yang akan memandu acara ini dari awal sesi hingga sesi berakhir. Dan sebelumnya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, baik dari segi keilmuan dan juga pengalaman yang sangat luar biasa. Izinkan saya untuk Amin, Insya Allah. memperkenalkan beliau melalui CV atau profil singkat berikut ini. Nama beliau yaitu Bapak Muhammad Arif Rahmanda. Agama beliau adalah Islam, status beliau sudah menikah. Untuk pendidikan sendiri, beliau pada tahun 1996 sampai dengan 2002 di SD Negeri 1 Jangkala Ciamis, 2002 sampai 2005 SMP Negeri 1 Ciamis, 2005 sampai 2008 SMA Negeri 1 Ciamis, 2008 sampai 2013 berkuliah di Universitas Islam Indonesia, mengambil Fakultas Hukum, Hukum Ketenagakerjaan di Yogyakarta. Beliau juga terlibat di kegiatan atau organisasi yaitu Panitia Organisasi Forum HRD MM 2100 atau FKKSM di Divisi Hubungan Industrial periode 2019 sampai 2022, di mana aktivitas atau kegiatan organisasi tersebut meliputi yang pertama, pelatihan pengembangan sumber daya manusia Disnaker untuk LPK area Bekasi sebagai pelatih. Yang kedua, seminar produktivitas yang didukung oleh Apindo Training Center dan juga ILO atau Organisasi Perburuan Internasional. Lalu selanjutnya, selain daripada itu, beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa yang menduduki posisi-posisi penting di beberapa perusahaan. Yang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2014 sebagai Human Resource Development Staff di PT Hankook Tire Indonesia. 1 Desember 2014 sampai dengan 20 Maret 2019 beliau sebagai HRD IR dan Legal Staff di PT Toyo Denso Indonesia atau Astra Group. Di tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 23 Juli 2021, beliau sebagai HRD menduduki posisi sebagai asisten manajer pada PT Sinto Kokyo Indonesia. Dan tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan sekarang ini, beliau sebagai HR menduduki posisi sebagai section manager di PT Sindengan Indonesia. Berikut teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai profil atau CV beliau yang sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh Bapak Arif mengenai berpikir kritis untuk meningkatkan produktivitas pada generasi Z, yang dimana pada kesempatan kali ini teman-teman yang berada di seminar pada malam hari ini eh, memang merupakan sebagian besar generasi Z yang semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk Amin. selanjutnya kepada Bapak Arif, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam kebajikan, salam.
Terima kasih Mbak Nita atas apa namanya pembukaannya gitu ya dengan juga tadi Pak Mbak Yulfa terima kasih juga dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Pak Bapak Iwan Badrianto ya sebagai dosen pengampu di eh, Universitas Pelita Bangsa eh memberikan kesempatan kepada saya buat sharing sama teman-teman ya rekan-rekan satu generasi. Em, kita relax aja ya. Materi yang eh, akan saya sampaikan nggak bukan berat, saya cuma sharing aja ya, sharing terhadap apa pengalaman yang bisa saya sharing sama teman-teman terkait ketenaga kerjaan, terkait dunia industri gitu ya. Mungkin di sini rata-rata teman-teman juga sambil bekerja ya, atau full day kuliah. Sambil bekerja, Pak. Bekerja, Pak. Sambil Bekerja. bekerja, Pak. Ya, sambil bekerja ya. Oke, jadi ya waktu malam minggu waktu yang pas lah ya. Biasanya malam minggu hangoutnya di depan layar Kang. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sharing di malam hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terutama saya pun bisa belajar juga dari mungkin nanti kita bisa diskusi, saya bisa belajar dari experience teman-teman di yang sudah pernah bekerja gitu ya. Korelasinya seperti apa, implementasinya seperti apa gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya coba eh, share langsung materi saya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah Lihat terlihat, Pak. ya. Oke, baik. Oh iya, terima kasih juga Mas Fikri ya yang menghubungi saya juga dari Sama-sama, Pak. kemarin. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. eh Berpikir kritis di era digitalisasi pasar kerja. Ya, ini kalau saya bilang eh, apa ya di area kerja sekarang di era kerja saat ini sudah banyak digitalisasi yang digunakan di beberapa perusahaan gitu ya. Mungkin teman-teman juga secara tidak langsung pernah merasakan itu gitu. Baik itu di dunia kerjanya ataupun mungkin di dunia sehari-hari gitu. Nah, kenapa sih kita perlu 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 apa ya? Perlu meningkatkan kompetensi kita gitu menghadapi digitalisasi karena digitalisasi ini bukan bukan sesuatu yang harus kita hindari atau sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi digitalisasi ini adalah sesuatu hal yang memang mau tidak mau kita harus hadapi, tapi kita harus juga harus bisa beradaptasi gitu. Oke. Eh, ini CV saya tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Nita ya. Terima kasih banyak. Kebetulan mungkin sedikit sharing. Saya eh, dengan Pak Yuan, beliau adalah mentor saya dulu ya. Sewaktu bekerja di Hankook Tire Indonesia, mentor yang luar biasa ya, banyak sekali ilmunya. Jadi saya saya sih beruntung lah bisa belajar langsung dengan beliau dulu gitu ya. Bahkan sampai saat ini saya pun sering bertanya sama beliau gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang mengambil kelasnya beliau itu sangat-sangat beruntung bisa belajar banyak dari beliau gitu ya. Oke, saya akan menceritakan sedikit tentang industri 4.0 gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya terkait dengan industri 4.0. eh Pertama ini sejarahnya industri titik satu dulu tahun 1784 itu awalnya penggunaan mesin uap dalam dunia industri gitu ya dulu kan masih pakai tenaga manusia full manusia kemudian muncul kembali di tahun 1870 di mana industri 2.0 sudah mulai jalan di mana penggunaan mesin produksi massal itu sudah mulai digunakan dengan tenaga listrik atau dengan bahan bakar minyak ya dulu. Kemudian di tahun 1969 itu sudah mulai masuk industri 3.0
gitu ya, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Jadi sebenarnya mesin otomasi dan teknologi informasi itu sudah berjalan tahun 1969 gitu. Kemudian ada industri 4.0 di mana mesin yang terintegrasi dengan jaringan internet gitu ya. Kalau justru sekarang itu sudah hampir masuk 5.0 yaitu IoT, Internet of Things. Nah, kita coba masuk dulu di industri 4.0. Apa sih industri 4.0 ini gitu ya? Nah, 5 sektor industri prioritas menuju industri 4.0. Di sini ada industri makanan dan minuman, kemudian ada industri kimia, industri tekstil, industri elektronika, industri otomotif gitu ya. Industri-industri ini sudah mulai menerapkan industri 4.0. Kenapa? Dengan semakin berkembangnya zaman, kemudian mahalnya cost gitu ya, baik itu manpower cost ataupun operational cost dari perusahaan, mau tidak mau perusahaan harus berpikir gimana caranya tetap survive. Ya, salah satunya dengan apa? Ya, mereka mau tidak mau harus melakukan digitalisasi dalam proses pekerjaan mereka gitu. Baik itu di proses productionnya ataupun administratifnya. Dan ini hampir semua teman-teman sudah merasakan lah gitu ya. Untuk industri makanan seperti apa, industri kimia itu lebih kepada penggantian dari tenaga kerja manusia ke tenaga apa berubah ke robot, kemudian ada yang pakai internet juga, bahkan AI sekarang sudah mulai masuk gitu ya. Eh, Kebetulan saya bekerja di industri otomotif ya, dan di industri otomotif itu sudah sudah mulai apa namanya sudah mulai menggunakan robot itu sudah sejak bahkan 10 tahun lalu lah, 10 tahun lalu lebih itu sudah menggunakan robotik. Contohnya saja ada satu satu pabrik ya, saya tidak menyebutkan mereknya ya. Ada satu pabrik itu di tahun 2014, 2013, 2014 itu dia sudah mungkin teman-teman familiar dengan baterai car, tahu baterai car ya? Jadi kayak semacam apa namanya? Kalau kita bilangnya bom-bom kar lah ya di pabrik gitu. Itu dia biasanya untuk ambil material, suplai material. Mungkin sebelumnya suplai material itu dilakukan oleh operator gitu ya, oleh tenaga kerja manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, eh, mulai ada perubahan dengan menggunakan baterai car yang tidak ada orangnya, full otomatis gitu ya. Nanti juga saya akan kasih spill sedikit video apa namanya contoh digitalisasi di proses kerja gitu ya. Kemudian eh, kita pengen tahu sih dampak dari revolusi industri 4.0 itu apa sih gitu ya. Dampaknya apa? Contohnya seperti apa? Tidak hanya wah ini cuma Pak Arif doang nih yang ngomong gitu ya. Tapi kita lihat sama-sama deh gitu ya. Kita lihat sama-sama seperti apa sih dampak yang sudah terjadi gitu. Ini adalah contoh daripada digitalisasi yang sudah terjadi di salah satu perusahaan di China. Ini salah satu perusahaan apa namanya marketplace ya, marketplace besar di Cina. Dari mulai pemilihan paket masih menggunakan tenaga manusia tapi tidak banyak. Tapi untuk apa semua prosesnya dari mulai pemilahan kemudian pengirimannya kemana gitu ya, semua sudah menggunakan robotik. Nah, kita pun belanja sudah tidak perlu offline lah bahasanya ya, tidak perlu datang langsung ke store, tapi bisa menggunakan online. Ini salah satu contoh di Alibaba ya, rekan-rekan semuanya. Hampir semua menggunakan otomatisasi. Ya, ini mungkin beberapa eh, pengiriman masih menggunakan orang, kemudian pemilihan produk juga masih pakai orang.
Tapi lihat, apakah masih ada orangnya? Oke, itu sedikit contoh yang sudah terjadi gitu. Dan tinggal tinggal menunggu waktu itu sampai di Indonesia. Bahkan sudah terjadi malah. Terus yang jadi pertanyaan, jika itu sampai ke Indonesia, apa kabar untuk tenaga kerja Indonesia? Apakah kita akan digantikan oleh robot? Ya, maybe. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu rasa, ya, feeling. Kita masih bisa soft skill lah. Kita bicaranya soft skill. Kalau kita bicara hard skill, hampir semua bidang AI sudah bisa mengerjakan itu. Bahkan sedikit pun tentang ada mungkin beberapa hal tentang soft skill, AI sudah bisa menggantikannya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita mau kemana? Terus kita bekerja apa? Terus peluang kerja kita semakin menipis dong. Apakah kita akan komplain aja tanpa membuat perubahan? Enggak kan? Kita harus terus harus harus terus apa? Harus terus mau belajar gitu ya. Tidak hanya kompetensi kita di hard skill saja, tapi soft skill juga kita harus eh, improvement gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman pernah dengar lah ya, John McCarthy, beliau adalah penemu dan pelopor artificial intelligence gitu ya, di mana perusahaan besar itu sudah mulai merencanakan pengurangan pegawai sebagai salah satu dampak dari adopsi artificial intelligence. Itu real dan itu sudah terjadi. Tapi timbul reaksi negatif dari banyak pihak. Kenapa? Karena mereka khawatir akan tergusur nih, ntar orang-orang ini akan tergusur gitu. Tapi ada juga gitu ya, sebagian sebagian orang yang menganggap bahwa loh justru pengembangan AI ini bisa lebih mempermudah pekerjaan kita loh gitu. Jadi ya masih pro kontra gitu ya. Tapi ya ini bukan sesuatu yang bisa dihindari gitu. Ini akan terjadi suatu saat nanti. Nah, kita akan memposisikan diri sebagai di mana? Apakah kita yang bisa memanfaatkan AI untuk memudahkan pekerjaan kita, atau memang kita yang digantikan oleh AI? Gitu ya. Kemudian, John McCarthy juga menyebut AI sebagai ilmu dan rekayasa dalam membuat mesin yang cerdas. Kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas kognitif seperti berpikir, memahami, belajar, problem solving, dan pengambilan keputusan. Bahkan AI sudah bicara sampai sejauh itu. Ya, bisa berbicara sampai problem solving loh dan decision making itu mereka sudah masuk sampai sejauh itu gitu. Nah, ini yang perlu eh, teman-teman ketahui. Industri saat ini inilah yang kita hadapi gitu. Digitalisasi di pasar kerja itu nggak hanya menggantikan tenaga manusia, tapi juga eh, dapat menggantikan akal dan pikiran manusia di dunia kerja. Meskipun pasti ada minusnya gitu ya, ya tidak akan sama dengan manusia. Tapi yang paling berdampak adalah konsistensi dan komitmen. Terkadang tenaga kerja manusia eh, kendalanya pasti di konsistensi gitu. Tapi kalau robot atau AI yang namanya program lah gitu ya, kalau nggak konslet atau salah setting, ya dia masih tetap konsisten gitu. Dan itu terbukti. Jadi sedikit sharing aja. Eh, Mungkin di sini ada mahasiswa yang kerja di Sindengan Indonesia, rekan-rekan? Nggak ada? Ada, Pak. 2018. Oh, ada ya. Dengan Mbak siapa? Mayuningrum. Tapi udah lama. Ah, sudah lama ya. Oke. eh 2018 ya, Mbak. Ya, Ah, 2018. oke. Waktu itu
Di Land 12 dan 13 sudah pakai robot belum? Sudah yang itu CU-21. Ya, sudah pakai ya Mbak. Sudah, 2018 ya. sudah. Itu sudah 6 sampai 7 tahun yang lalu kita sudah pakai. Bahkan sekarang eh, apa namanya? Penggunaan robotik itu perusahaan mempertimbangkan untuk menambah lagi. Kenapa kita mempertimbangkan itu? Satu, kita pakainya data. Kita menggunakan data. Jadi bukan hanya apa namanya informasi lisan aja, tapi kita pakai data. Data before after sebelum kita pakai mesin robot eh, masih pakai tenaga kerja manusia gitu ya. eh Rate NG ya, not good barang barang NG gitu ya. Angka NG dibanding menggunakan tenaga manusia dibandingkan tenaga robot itu lebih rendah dengan tenaga robot. Ini kita nggak bisa bantah gitu. Ini data gitu. Real. Robot bisa sampai seefektif itu. Bicara cost jelas jauh. Mungkin oke investnya mahal di awal, tapi eh, itu terbukti efektif gitu untuk jangka panjang. Gitu. BEP-nya dapat gitu. Bahkan ya sebagai salah satu solusi sebagai salah satu solusi untuk menekan biaya operasional, ya robotik salah satu solusinya gitu. Tapi bukan sebagai solusi utama, enggak. Kita tetap mengutamakan tenaga kerja manusia. Tapi yang seperti apa tenaga kerjanya? Nah, ini yang saya pengen sharing sama teman-teman semuanya. Di sini eh, mau nggak mau kita harus punya apa ya? Sense lah ya. Kita harus aware sama diri kita. Kita kalau nggak bersaing, kalau kita nggak mau skill up gitu ya, kompetensi kita, ya kita akan kalah gitu. Em, berapa banyak sih apa lapangan pekerjaan untuk kita di masa yang akan datang? Who knows kan? Sedangkan penduduk kita itu sangat 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 banyak. Contoh, saya mengambil contoh eh, di India. Di India itu masih menggunakan eh, mayoritas masih banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Kenapa? Karena di pemerintahannya itu dia ada kayak apa ya? Kayak semacam kebijakan gitu, semacam ada semacam kayak kebijakan bahwa perusahaan itu tetap harus memprioritaskan tenaga kerja manusia. Tapi aturan itu tidak dibarengi dengan kompetensi dari kemampuan SDM-nya. Sebagai contoh gini, kalau saya bertanya sama teman-teman gitu ya, lebih milih motor produksi Jepang atau motor produksi India? Ada yang Jepang, bisa jawab? Jepang, Jepang, Pak. Jepang. Coba Ya, Mas Ahmad ya. Coba Mas Ahmad. ya. Kenapa Mas? Kok lebih milih motor Jepang? Harganya lebih mahal Eh, loh. ma- Menurut saya, Pak, Jepang itu kalau soal teknologi di dunia otomotif ya, Pak, itu Hmm. cukup kompetitif, Pak, di dunia. Bahkan kelas bukan hanya kelas Asia ya, Pak, tapi untuk kelas dunia juga produk dari Jepang ini dapat bersaing dengan pabrikan Eropa, misalnya dengan Ducati atau ya Eropa ya tentunya apa Hmm, 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 Eropa hmm. ya Pak. Iya, 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 Seperti yang betul, kita betul. ketahui sendiri, misalnya di MotoGP, walaupun sekarang produk dari pabrikan dari Jepang itu agak kalah saing, namun di beberapa tahun kemarin itu produsen asal Jepang itu berkualitas Pak untuk teknologinya, terus improvementnya, lalu juga Hmm, hmm, hmm. SDM dari orang Jepang itu sendiri yang terkenal dengan disiplin dan cerdas ya Pak, itu dapat memunculkan inovasi-inovasi terbaru dan eh, mereka itu berani bersaing dengan produsen hebat. Misalnya
di Hmm. Toyota sendiri ya Pak, yang kita ketahui kan Oke. sebagai kiblat otomotif di Asia lah, bisa dikatakan Mhm, sebagai mhm, kiblat otomotif di Asia. Nah itu mhm. karena di perusahaannya sendiri, Toyota juga disiplin Pak dalam proses pengerjaannya. Mereka sangat detail dan mengutamakan kualitas. Eh, jadi mereka tidak hanya mengejar kuantitas, namun kualitas ini sangat diprioritaskan sehingga produk yang dihasilkan ini juga membuat konsumennya ini bisa apa ya dikatakan jatuh hati lah Pak, karena produk yang mereka beli ini berkualitas dan ya tentunya dapat eh, membantu kita dalam Bersaing ya, kebutuhan. bersaing ya Ya kita intinya harganya. Oke ya. tentang itu Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih Mas Ahmad untuk sharingnya gitu ya. Ah, ada yang milih brand India? Nggak ada kayaknya ya. Semua kalau dibandingin Indonesia sama India lebih banyak ke sorry, Jepang dengan India ya lebih banyak ke produknya Jepang. Itulah kenapa eh, ya mohon maaf di India itu produknya pasti kalah gitu. Jangankan dengan India lah. Eh, produk Jepang yang dibuat di Indonesia dengan produk Jepang yang dibuat di India itu pasti akan terjadi perbedaan kualitas jelas gitu ya. Karena apa? Karena kita masih lebih unggul dibanding India secara SDM gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah dengan perkembangan digitalisasi, perkembangan dunia industri yang semakin modern, kalau kita tidak pernah mau eh, belajar kompetensi meningkatkan skill up lah ya atau skill up kompetensi kita, kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara maju. Contoh lah ya, sebagai contoh gini, Indonesia itu masih menjadi primadona investor saat ini ya, alhamdulillah. Tapi entah sampai kapan gitu, itu bisa bertahan. Kenapa? Ada banyak faktor lah ya, ada banyak faktor. Mungkin ya operasional cost yang semakin mahal gitu ya, kemudian ya manpower cost yang semakin mahal gitu ya. Sebenarnya kalau bicara manpower cost semakin mahal, perusahaan itu nggak akan nggak apa namanya istilahnya bukannya takut bayar mahal pekerja, enggak. Kalau misalkan pekerja itu mempunyai skill kompetensi yang perusahaan butuhkan, harga itu tuh apa namanya manpower cost itu bisa ngikutin gitu. Sebagai contoh gini, eh ada di sini penggemar MU? Banyak Pak kali. Banyak. Oh banyak. Oke, oke deh. Malam ini khusus nggak usah nonton MU dulu ya, daripada sakit hati gitu ya. Menang Pak Van Nistelrooy. Oh oke, oke. Pelatih baru, harapan baru gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak PHP ya. Sebagai contoh gini, kita memposisikan diri sebagai saya owner tim sepak bola MU lah contohnya misalkan, atau nggak Madrid deh yang duitnya banyak gitu. Saya sebagai owner Madrid, saya berani bayar mahal Cristiano Ronaldo. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Cristiano Ronaldo, aman lah ya, hampir semua tahu lah ya. Tahu Pak, Cristiano tahu. Ronaldo, tahu, oke. Cristiano Ronaldo ini secara skill bolanya, wah gila, luar biasa. Ya jangan ditanya dari mulai apa namanya kerja kerasnya dia gitu ya, cara dia latihan, cara mentalnya juga gitu, tidak hanya hard skillnya tapi juga soft skillnya, secara mentalitinya juga dilatih hingga ya beliau jadi pemain yang hebat lah gitu ya. Real Madrid berani bayar mahal dia karena ada jaminan di situ. Jaminan apa? Memperbesar kemungkinan suksesnya Madrid itu dengan punya Ronaldo gitu. Saya gaji mahal tapi saya juga bisa dapat feedback yang
jauh lebih menguntungkan gitu. Misalkan saya bayar Ronaldo 500 M gitu dalam 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu Madrid bisa menghasilkan lebih dari 10 triliun. Worth it kan? Saya bayar mahal Cristiano Ronaldo sebesar 500 miliar 1 tahun, tapi saya bisa mendapatkan income hampir 10 triliun dari mulai juara trofi, kemudian sponsor yang masuk gitu ya. Itu sebagai analogi aja. Perusahaan di dunia industri itu juga punya hal yang sama. Misal contoh, kita punya eh, salah satu member gitu ya, salah satu member tim di perusahaan tempat saya kerja itu ada 2 orang yang memang dia itu jago lah secara secara skill di bidang produksi gitu ya. Dari mulai improvementnya dia gitu, terus kemudian kaizen-kaizennya. Mungkin secara struktur salary dia di atas, gitu. Kok bisa dia bisa mencapai itu? Ya itu dia tadi, impact daripada pekerjaan dia itu jauh lebih menguntungkan perusahaan. Jadi perusahaan pun worth it gitu untuk bayar mahal si orang ini. Nah, itu Indonesia tuh masih kita punya masih 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 menggunakan itu gitu. Jadi teman-teman kalau bicara ya pastilah dari teman-teman yang sekarang lagi bekerja gitu ya, kemudian ambil lagi kuliah, pasti ingin ada perbaikan kan di situ. Nah, perbaikan itu apa yang mau dicapai gitu? Apakah hanya dengan gelar saja? Enggak. Gelar aja belum tentu bisa menjamin kita dapat kerja, minimal itu. Apalagi eh, kita bisa dibayar mahal. Karena balik lagi, semua itu kompetensi dari masing-masing teman-teman. Nah, baik itu hard skill-nya maupun soft skill. Hard skill ini apa sih, Pak? Gitu ya. Kalau kita bicara hard skill, itu lebih kepada sertifikasi kompetensi. Contoh, misalkan, oh ada yang sebagai HR misalkan. Di sini teman-teman jurusan manajemen semua ya? Manajemen. Manajemen, Pak. Manajemen, Pak. Oke. Ah, mungkin di bidang manajemen itu lebih mungkin ada yang bisa masuk ke HR, ada yang bisa masuk ke purchasing, ada yang ke mana apa namanya PC, production control gitu ya. Tergantung dari jurusannya nanti masing-masing. Tapi itu kan manajemen itu kan banyak jurusannya. Nah, dari sana contoh misal HR lah gitu ya. Ada namanya sertifikasi kompetensi HR. Ada yang sebagai sertifikasi staff, sertifikasi supervisor, sertifikasi manager gitu ya. Itu ada sertifikasi kompetensi. Jadi keahlian kita itu disertifikasi ada loh pengesahannya. Contoh, contoh simpelnya gini deh analoginya. Teman-teman, kalau lagi nyetir motor, bisa nyetir motor, tapi nggak punya SIM. Apa boleh nyetir motor? Boleh Pak kalau punya. Boleh. Kalau punya motornya. Ya Pak, betul. Sekarang ini, kalau kita misalkan nggak punya SIM, tapi kita nyetir motor, sudah pasti kena undang-undang ya kan? Undang-undang lalu lintas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia minimal sekian tahun yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 itu wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Nah, itu adalah salah satu sertifikasi kompetensi ya yang harus dimiliki untuk melakukan syarat melakukan apa ya namanya ya kita melakukan kegiatan bawa motor, nyetir mobil gitu ya. Syaratnya harus pakai itu. Nah, di dunia kerja mungkin ada juga beberapa, ya salah satunya di dunia HR gitu ya. Sertifikasi kompetensi untuk, oh kalau kamu pengen jadi staf HR dan diakui bahwa kamu ini loh, kamu sudah dapat sertifikasi, kamu bisa dibilang jago, kamu sudah bisa dibilang apa namanya sebagai praktisi gitu ya, karena kamu sudah memiliki sertifikasi itu. Gitu.
Nah, itu sertifikasi kompetensi, hard skill. Dan itu saya yakin teman-teman banyak yang pernah mengikuti itu. Mungkin teman-teman di eh, yang paling sering diadain di Disnaker itu sertifikasi kompetensi untuk kayak SEO forklift gitu ya. Kemudian ada SEO crane gitu-gitu. Nah, itu kita nggak boleh mengoperasikan crane kalau kita nggak punya SEO. Gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk sertifikasi kompetensi. Yang saya bahas adalah saya ingin membahas untuk soft skill-nya. Kenapa sih soft skill gitu? Karena jujur, saya banyak menemukan kandidat gitu ya, yang mereka secara hard skill, secara kemampuan gitu ya, secara keilmuan, oh luar biasa. Mereka jago-jago, apalagi Gen Z ya. Kalau saya sudah kalau sedang interview atau misalkan diskusi gitu ya dengan calon karyawan, itu kalau kita bicara skill dan kemampuan, oh mereka hebat-hebat. Mereka punya kemampuan wawasan yang oh luar biasa. Tapi tidak semua mempunyai soft skill yang bagus, gitu. Yang baik lah saya bilangnya, bukan bagus, baik lah. Salah satunya apa? Nah, saya ingin korelasinya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis ini apa sih gitu ya? Apakah berpikir kritis ini dikit-dikit komplain, dikit-dikit eh, komen gitu ya? Tidak ke arah sana gitu. Berpikir kritis itu lebih kepada kemampuan eh, kemampuan untuk menganalisis ya, evaluasi, interpretasi suatu situasi atau informasi secara objektif dan rasional. Bahasa teoritisnya seperti itu. Simpelnya gini, berpikir kritis itu saya masukkan ke dalam 4 kategori nih. Kalau kita punya kemampuan berpikir kritis yang tadi ya, analisa segala macam, itu kita pasti bisa memiliki kemampuan yang lain. 4 poin inilah yang apa namanya, kemampuan yang harusnya harusnya kalian punyai kalau kalian sudah bisa berpikir kritis. Satu, problem solving and decision making gitu ya. Pemecahan masalah dan eh, penentuan pemecahan masalahnya seperti apa. Kenapa? Di sini berpikir kritis itu bisa membantu pekerja untuk menemukan masalah, menghubungkan ide ya, dan memecahkan masalah yang rumit, serta dapat membantu pekerja membuat keputusan yang bijaksana dan terinformasi. Jadi, nanti saya akan bahas lebih lanjut satu persatu. Kemudian ada manajemen konflik gitu ya, membantu pekerja menghadapi konflik kerja dan menyelesaikannya dengan baik. Kemudian ada creativity ya, membuka jalan untuk menemukan ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Interpersonal relationship. Ini berpikir kritis itu bisa membantu pekerja memahami sudut pandang orang lain. Seperti ya contohnya kayak rekan kerja, klien, pimpinan kerja gitu ya. Serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Contoh pertama, problem solving. Apakah Anda sering menghadapi masalah? Sering menghadapi masalah, rekan-rekan? Sering, Pak. Sering, Pak. Sering. Setiap hari. Setiap hari ada Oh, aja. oke. Setiap hari, setiap Tinggal, waktu, Pak, setiap apalagi detik, ada Pak, masalah setiap menit. skripsi, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke, malam minggu ini jangan sampai jadi tempat curhat saya ya. Oke, menghadapi masalah, oke. Problem, kesulitan, atau masalah itu adalah hal yang biasa. Problem itu is a breakfast for the champion. Dan ada sih. No problem, no problem is problem. If Bukan something fix, broke it. minyak ini. Oke, halo? Agus sedih. Kalau mandi. Mandi. Mandi tinggal mandi. Enggak boleh kena air keran. Halo? Mohon maaf, Kak Rika Tiara bisa Kak Rika. dimatikan. Nggak apa-apa, Mohon maaf ya, malam minggu. Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya wajar, malam minggu.
Waktunya Gengsi main. emang kadang-kadang, Pak. Nggak apa-apa. Saya Kelakuan jadi Gen dapat Z, Pak. hiburan. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Yang penting teman-teman yang lain masih bisa ngikutin ya. Oke, ulangi lagi. Kalau problem, suatu kesulitan, masalah adalah hal yang biasa. Karena problem itu adalah sarapannya buat para juara. Justru kalau nggak ada problem, itu masalah. If something fixed, broke it. Kalau misalkan sesuatu itu sudah benar, ya berjalan apa? Maksudnya bukan yang udah benar tapi dirusakin, bukan ya. Tapi kalau misalkan sesuatu itu berjalan monoton, coba mencoba sesuatu yang baru gitu. If something broke, fix it gitu. Jika sesuatu itu rusak, ya benerin gitu. Contohnya gini, kadang kenapa sih kita banyak masalah gitu ya? Rata-rata kita gagal mengenali masalah sejak dini. Kemudian ketika masalah jadi besar, gitu ya, muncul situasi krisis yang menuntut penanganan darurat. Udah telat. Kemudian jika terjadi terus-menerus, hasil pekerjaan tidak akan optimal apalagi efisien. Selanjutnya, Anda bukan bekerja berdasarkan rencana, tapi sibuk bereaksi atas masalah. Jadi bukan eh, bukan preventif, tapi kalian hanya hanya berfokus kepada oh iya saya harus benerin ini, oh iya saya harus benerin ini. Bukan berbicara untuk how to create something gitu loh. Tapi lebih kepada how to fix it itu adalah pekerjaan yang apa ya? Saya bilang gak akan ada habisnya gitu. Suatu saat teman-teman bekerja di perusahaan manapun gitu ya, kalian akan menghadapi situasi di mana kita harus sadar gini, kita di-hire oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah. Sadar nggak kalian kalian merasa seperti itu gitu? Kita masuk, misalkan contoh, kita di-hire sebagai eh, staff, misalkan di mana ya, di bagian purchasing misalkan. Kita harus tahu nih, kita nih di-hire ini, di perusahaan ini sebagai staff purchasing ini, dalam perencanaan organisasinya ini, kita ini sebagai replacement, pengganti orang yang keluar, atau kita sebagai additional di dalam organisasi itu. Misalkan, oh nambah nambah staff nih karena ada pekerjaan baru begini, begini, begini. Pada saat kita sudah bekerja dan mengerjakan sesuatu yang harus kalian cari adalah satu adaptasi yang pertama, SOP-nya bagaimana, prosedurnya bagaimana, kemudian masalah apa yang pernah muncul, gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Oke, pada saat kita masuk, biasanya mayoritas kita dituntut untuk fix something, gitu. Memperbaiki sesuatu, baik itu alur pekerjaannya, proses pekerjaannya, kita dituntut untuk ke sana gitu. Tapi kadang kita lupa karena kita nggak punya, mungkin teman-teman pernah dengar PDCA, Plan Do Check Action ya. Kalau kita bisa pakai Plan Do Check Action, kita bisa berpikir, oke, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini? Bikin PDCA-nya, oke, kita bikin targetnya, selesainya sampai kapan? Kita harus bisa selesai. Kan biasanya kalau teman-teman baru masuk kerja, itu kan ada masa probation biasanya kalau untuk eh, staff biasanya ya. Ada masa probation dan probationnya itu nggak lama, biasanya 6 bulan. Dalam masa probation itu kita dituntut harus do something gitu. Baik itu memperbaiki maupun improve sesuatu di dalam proses kerja kita gitu. Waktunya sangat pendek. Nah, pentingnya kita punya PDCA, kita bisa merunutin nih, kita runutin nih masalahnya nih. Masalahnya apa? Oke, apa yang harus kita lakukan? Perbaikannya sampai kapan? Kita kasih target. Setelah masalah itu selesai, langsung kita berbicara how to improve it. Gimana caranya kita bisa memperbaiki jangan sampai kita terjadi lagi masalah itu. Apa yang harus kita improve? Apa yang harus kita eh, apa namanya kaizen gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman masih sering dihadapin lah di dunia kerja gitu.
problem solving dan decision makingnya seperti apa sih gitu ya. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk konsep berpikir kita, gitu. Konsep berpikir kita jangan terus apa ya, jangan terus ngeliatin problemnya apa sih gitu ya, sehingga kita lupa terhadap solusi gitu. Problem itu cukup kita jabarkan tidak untuk di apa ya, kalau bahasa Sundanya bukan bahasa Sunda, kalau bahasa ininya tuh digugulung gitu apa ya, bahasa Indonesianya kita terlalu fokus ke situ gitu, tapi kita lupa terhadap mikirin solusinya. Jadi banyak tenaga kita mikirin masalahnya, tapi kita lupa tenaga kita habis dibikirin masalah, solusinya nggak dapet. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kita lebih baik habiskan energi kita untuk memikirkan solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dan kedepannya agar tidak terjadi lagi gitu. Ah, saya pengen sedikit sharing sama teman-teman ya. Pengen tahu bagaimana cara Anda mengambil keputusan gitu. Kalau saya simulasikan ya, kalian mau beli TV, tapi hanya tersedia dua merek ya di bawah ini. Kalian pilih yang mana? Yang dua. Yang kanan atau kiri? Yang kanan, Pak. Kanan. Kanan, Desain Pak. sih Yang kanan, Pak. Kalau desain sih kanan, Pak. bisa kanan. Oke, good. Ada yang kiri? Ada, Pak. Saya, Pak. Saya kiri, Pak. Kiri. Oke, yang kiri biasanya Anda, Anj. value. Yang kiri biasanya eh, ini value for money biasanya. Mendang-mending, yang penting nyala. Bentuk nggak penting. Lebar itu. Oke, rata-rata semua pilih yang kanan ya. Tapi setelah saya tambahkan seperti ini, pilih yang mana? Jelas, jelas yang Kiri, Kanan, kiri, Pak. Pak. kiri, Pak. Kiri, Sony, Sony. kiri. Kiri, Pak. Kiri. Satu lagi Pak Sanyo. Kenapa? Kenapa berubah gitu? Ada yang bisa jelasin? Kenapa berubah? Punya brand. Karena mereknya Salah lebih satunya sudah ternama, Pak. Yang Terus harga pasti-pasti juga aja, sudah Pak. tahu. Pasarannya sudah tahu. Terus Oke, populasi untuk jualnya juga sudah tahu ke siapa. oke. Tadi yang jawab sebelah kanan semua pindah ya. It's okay, nggak masalah. Kita sama-sama belajar di sini. Kenapa? Nah, ya karena kita semua perlu berpikir ya. Kalau kita ngelihat informasi yang lengkap dan sempurna, kita nggak akan perlu mikir lagi, betul? Pasti akan Betul, cepat Pak. kita ngambil keputusan. Ya, contoh kayak tadi lah, kita melihat situasinya, oh cuman ada eh, situasinya, oh saya mau beli TV. Kemudian saat saya lihat, saya cuma ada dua pilihan. Ada Sony, ada Sinyo. Ya udah, saya nggak perlu lagi assessment apa-apa karena kita sudah tahu. Oh oke, brand Sony lebih menjamin. Dia udah punya nama, brandingnya udah dapet dan tahu kualitasnya. Orang-orang pun sudah lebih pakai. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan informasi yang belum lengkap, nggak sempurna deh, pasti kita perlu berpikir gitu. Untuk ngambil keputusan tuh pasti kita berpikir dulu, milih yang mana ya? Mungkin teman-teman tadi cepat, oh karena lihat bentuknya. Nah, bentuknya lebih menarik, Pak, sebelah kanan gitu. Nah, itu adalah menjelajahi gitu. Jadi, teman-teman pasti akan menjelajahi, oh apa ya? Saya perlu apa ya? Kalau misalnya yang tadi mungkin saya bilang yang milih sebelah kiri, yang penting value for money, yang penting TV-nya hidup. Ya, nggak salah gitu ya. Nggak ada salah, nggak ada benernya gitu ya. Karena kita bicara konsep berpikir gitu. Nah, itu contoh lah. Ini salah satu contoh pada saat kita menghadapi satu masalah, kemudian
kita dituntut untuk memutuskan sesuatu, biasakan kita mendapatkan informasi yang detail, yang full gitu ya. Jangan sampai kita salah mendapatkan informasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada namanya manajemen konflik. Manajemen konflik ini biasanya terjadi perbedaan kepentingan, tujuan atau nilai antara orang atau kelompok orang. Nah, jangan menutup mata, konflik itu jarang selesai kalau misalkan, bahkan nggak pernah selesai lah kalau misalkan dibiarin gitu aja gitu. Terus penyelesaiannya apa? Nah, kita harus tahu nih, masalahnya apa gitu. Analisa masalahnya. Kemudian kita pikirkan kemungkinan solusi apa yang ada. Solusi itu banyak opsinya. Opsi satu, dua, tiga, dengan berbagai macam cara. Ya, makanya di situ kita pikirkan jalan penyelesaiannya mau yang mana. Opsi A plus minusnya begini, opsi B plus minusnya begini, opsi C plus minusnya gini. Itu adalah alternatif yang ada. Kemudian kemungkinan solusinya yang mana nih? Mana yang paling besar kemungkinannya kita ambil? Apa solusi terbaik di situ? Nah, disinilah kita diskusi. Penentuan solusinya mau yang seperti apa? Mungkin teman-teman pernah dengar solusi terbaik dari yang terburuk, bahasanya gitu. Di, terkadang kita selalu dihadapkan dengan masalah seperti itu. Contoh, saya seorang purchasing, saya dituntut untuk membeli material semurah mungkin, dengan harga seminim mungkin. Tapi kualitasnya harus the best, harus bagus, harus terbaik. Kira-kira susah atau gampang? Susah, Susah, Pak. Teman-teman, Pak. Kembali kenapa ke susah? pikiran, Pak. Mungkin ada yang bilang kayak gampang, Pak. Oke, boleh. Dengan Mas siapa boleh, Mas? Mas Kevin, Pak. Oke, Mas Kevin, silakan. Gimana, Mas? Ya mungkin gampangnya ya, yang penting harganya murah, soal kualitas ya bisa lah banding satu lah, Pak. Yang penting harganya, itu kan tertulis kan harganya aja dulu yang murah. Soal kualitas ya harus sebanding dengan harga gitu loh, Pak. Oke, saya ambil contoh gini. Kalau kita ambil solusi itu, misalkan contoh gini. eh saya perusahaan yang buat motor, ya kan? Saya minta Mas Kevin untuk carikan supplier yang bisa bikin bodi motor nggak perlu tebel atau bodi motor yang dicat gitu ya, nggak perlu bagus-bagus, yang penting murah. Kira-kira pada saat sudah ditempel di motor, motor itu dijual, motor itu bisa laku apa nggak? Kalau menurut saya ini Pak ya tergantung yang jualnya Pak itu pasarannya kemana gitu Pak. Semua kembali lagi ke pasarannya Pak. Oh, jualnya kemana? Ya kalau Iya, misalkan pembeli yang yang penting pembelinya nggak tahu kalau materialnya itu murah gitu ya. ya kan orang juga ada dua Pak. Sifatnya Hmm, dari mungkin dari desain atau fungsi. Nah, mungkin yang bisa oke. dibeli, itu bisa dibeli gitu Pak. Oke. Iya, gitu Pak. Oke, good. Terima kasih. Ah, ada berbagai macam cara, ya. Ada berbagai macam cara. Mungkin Mas Kevin, eh ya, yang penting target saya terpenuhi untuk dapat harga murah gitu. Ya, kalau misalkan nih, misalkan dengan harga murah itu, oke, motor terjual. Singkat cerita, motor terjual lah, ya kan? Tapi setelah sampai di konsumen, konsumen itu pakai motornya, baru dicuci, cuci normal biasa seminggu, ternyata catnya luntur. Oke, kira-kira orang yang sudah terlanjur beli, apakah dia suatu saat akan beli motor yang sama? Ya kembali lagi sih Pak kesadarannya mungkin itu bertujuan buat ya dia kehidupan sehari-hari atau buat main gitu. Kalau misalkan untuk kebutuhan sih ya fine-fine aja sih Pak.
tidak akan, ya mungkin bisa beli seperti itu lagi untuk kebutuhan sih gitu. Oh gitu. Berarti Iya Mas Pak. Ivin tipenya yang cuek, berarti konsumen yang cuek gitu ya. Yang Ya penting beli terus motor. kita ke produk ini untuk apa gitu, entah itu kebutuhan atau Ah, oke oke ya oke. visual, apa namanya sih, produk apa inovasinya gitu, Ah, desain. oke oke oke. Oke. Nah, balik lagi, ya kan? Kalau kita berbicara pasar, kalau kita berbicara pasar atau market yang mayoritas, ya kita tidak bisa mengandalkan mungkin beberapa orang saja yang berpikir yang penting ini motor saya pakai sehari-hari nggak masalah deh, catnya luntur, ininya segala macam, baru sebentar gitu ya. Kita memposisikan kita lah, kita punya beli barang gitu ya. Kita beli barang, pada saat kita beli barang itu, ya beli motor, baru seminggu ternyata catnya rusak gitu. Komplain nggak kira-kira teman-teman gitu? Kalau saya sih komplain sih Pak, pasti Komplain kan? Komplain, Oke, Pak. komplain Pak, komplain pasti ya. komplain. Oke, dapat kita. Pasti kita komplain kan, gitu kan? Nah, kita balik lagi ke perusahaan. Balikin lagi ke perusahaan. Perusahaan, ini yang saya bilang, bagaimana solusi terbaik yang dapat diterapkan. Saya bisa dapat material murah. Saya bisa dapat material murah, tapi kualitasnya turun. Dengan resiko, ini akan banyak klaim NG dari user. Misalnya. Nah, ini udah masalah nih. Ini opsi A nih. Opsi A saya dapat nih. Kemudian opsi B, Pak, saya punya pilihan. Opsi B-nya, saya bisa dapat material murah, tapi kualitasnya bisa agak sedikit di atas. Tapi murahnya tidak semurah yang opsi A. Agak mahal sedikit dibanding opsi A, tapi kualitasnya lumayan. Nggak yang terbaik, tapi lumayan. Opsi C, kita bisa dapat yang paling bagus, Pak. Kualitasnya the best, tapi mahal. Kita discuss dengan pimpinan atau dengan perusahaan. Kira-kira perusahaan mau yang mana? Contoh misalkan harga motor sekarang paling murah berapa sih? Tergantung tahunnya Pak. Oh tergantung, nggak, ini jangan motor second, motor baru lah. 16 juta lah 15 taruh lah kali ya. ya? Iya, Dibanderol 15 di ya. bawah 20 juta Pak. Tergantung merek Dibanderol. juga, Pak. 20 Oh juta. tergantung merek. Oke. Jadi jangan ngomong merek ya. Tadi kiranya sponsor lagi. Kita bicaranya gini deh. Paling murah 15 juta lah contoh. Contoh ya. Contoh 15 juta. Dari 15 juta, harga untuk bodi motor misalkan bisa memakan yang dengan kualitas yang bagus itu bisa nyampe jutaan misalkan. Kira-kira perusahaan dapat untung nggak kalau saya dapat beli bodi dengan harga sejuta untuk jadi satu buah motor dengan harga 15 juta ya motornya gitu. Wah, ternyata dihitung-hitung dengan segala macam kalau kita pakai bodi yang 1 juta nggak dapat nih. Dapatnya cuman opsi A sama opsi B. Perusahaan pasti berpikir, oke, kalau saya pakai opsi A akan ada resiko klaim di mana akan muncul second process atau kita mengganti rugi kalau sampai terjadi komplain. Akhirnya diambil jalan tengah kan? Diambil jalan tengah. Oke, kita pakai opsi B. Harganya agak mahal dikit, kualitasnya agak bagus, tapi kualitasnya agak bagus gitu. Meskipun bukan yang terbaik gitu ya. Meskipun bukan yang terbaik. Dan itu biasanya kita diskusikan dengan pimpinan kerja kita. Karena punya dua masalah yang berbeda nih. Perusahaan pengen yang murah, ya, murah tapi bagus. Kita juga, sedangkan kita pengennya dapetnya yang penting target saya tercapai harga murah. Tapi kualitasnya bagus. Nah, kita juga bingung kan? Ini konflik nih, konflik kepentingan nih dua orang nih. Nah, disitulah kita perlu diskusi penyelesaian masalahnya seperti inilah gitu tahapannya. Jadi pada saat gimana kita cari solusi yang terbaik yang dapat diterapkan, ya yang bisa win-win solution. Bagus di pekerja, bagus juga di perusahaan. Dan itu di semua jenis masalah pekerjaan bisa diterapkan. Manajemen konflik itu seperti itu. Jadi ada option A, option B, option C. Ada banyak. Dan yang paling penting adalah kita bisa komunikasi aktif sama pimpinannya. Kemudian, ya prinsip dasar daripada manajemen konflik itu ya satu saling menghargai lah ya. Di saat pimpinan pengennya
kita bisa cost down, sedangkan kita cost down harga murah, sedangkan kita kesulitan untuk misalkan dapat harga harga murah tapi kualitas bagus kita susah. Nah, itu kita harus tahu memahami posisi masing-masing. Terus kita sebut tema konfliknya dengan jelas ya tadi ya, perbedaan apa namanya kepentingan tadi. Mengurangi serangan personal, tetap objektif ya jelas lah ya. Kemudian mengutarakan kebutuhan ya tadi. Perusahaan butuhnya ini dan keinginannya seperti ini gitu ya. Kemudian dari pekerja juga menyampaikan kendalanya seperti ini loh. Saya juga butuh seperti ini. Kendalanya seperti ini. Yang dihadapi seperti ini. Kemudian mencari titik temu bersama, mencari alternatif dan menemukan solusi bersama. Nah, ini yang tadi dibilang kita discuss gitu. Banyakin discuss manajemen konflik. Ini di berbagai macam permasalahan ya, mau itu permasalahan hubungan industrial, permasalahan ya dalam pekerjaan gitu ya, dengan salah satu contohnya tadi di bidang purchasing. Oke, kemudian masuk kita ke creativity ya. Creativity di sini proses ekspansif yang melibatkan pemikiran bebas dan berimajinasi untuk menghasilkan ide-ide baru, unik, atau berguna gitu ya. Berpikir kreatif seringkali memerlukan penjelajahan kemungkinan-kemungkinan baru atau menemukan sudut pandang yang unik dan menggunakan solusi-solusi yang tidak konvensional. Di sini karena background saya di perusahaan Jepang, entah kenapa saya begitu apa ya, begitu eh, begitu amazed gitu ya dengan apa yang namanya Kaizen gitu. Mungkin teman-teman familiar dengan bahasa Kaizen gitu ya, yaitu ide baru meningkatkan produktivitas gitu. Banyak sekali ya seperti tadi saya contohkan ya tadi ada Mbak Wahyu Ningrum, Wahyu Ningrum ya kalau nggak salah Iya, yang Pak. yang sempat bekerja di Sindengin Indonesia di mana yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja manusia kemudian berubah ke robot. Nah, itu hasil dari apa? Hasil dari perubah buah pemikiran kreativitas dari teman-teman di produksi gitu. Gimana caranya eh, kita harus dengan waktu itu ada kenaikan upah yang cukup drastis, kemudian omset perusahaan juga sedang turun. Mau nggak mau kita juga harus memikirkan solusi lain untuk bisa survive di perusahaan. Nah, salah satunya adalah itu Kaizen atau ide baru yang bisa meningkatkan produktivitas. Mungkin pekerjaan yang dulunya pakai apa namanya, pakai kertas gitu ya, sudah menggunakan digitalisasi. Contoh, misalkan kalau di tempat saya ya kayak pengajuan cuti, apa namanya sudah bisa menggunakan sudah tidak perlu lagi nulis-nulis segala macam tinggal tinggal buka aplikasi kemudian nanti pimpinan kerjanya approve nanti dari setelah di approve baru nanti secara recalculate akan menghitung sendiri ke absensinya dia atau ke jatah cutinya dia gitu. Nah, itu sebagai contoh aja ide baru yang meningkatkan produktivitas. Kalau saya bicara contoh Kaizen nih, nah, salah satunya satu aja di industri makanan gitu. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Salah satu contoh Kaizen atau misalkan ya tadi ya ide-ide baru di industri makanan yang sudah terjadi. Ada yang bisa menyebutkan? Belum? Belum ada? Halo? Belum, Pak. Oke ya. Contoh ya dengan seiring perkembangan teknologi di industri makanan, apalagi pas zaman COVID ya, semua bisa dipesan melalui aplikasi atau gadget. Teknologi yang bisa menggantikan kinerja koki maupun pelayan. Contoh di sini ya. Ini ada mesin pembuat nasi goreng gitu ya dan ini sudah digunakan di Jepang. Ini mungkin di kita juga sering lah ngerasain kalau teman-teman lagi makan di restoran gitu ya di mall itu sudah pakai touchscreen seperti ini gitu.
Kalau berbicara masalah touchscreen dari dulu juga sudah pernah dilakukan sih kalau di industri makanan. Ada yang tahu? Warteg. Yap, touchscreen, restoran touchscreen itu sudah ada sejak dulu memang. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, contoh Kaizen di industri kesehatan. Nah, ini saya kasih ada juga link beritanya. Nanti teman-teman juga kalau nanti saya share materinya ya, Mas Fikri. Nanti saya share ke Mas Fikri materinya. Di sini ada link juga di mana kalian pernah dengar berita ini. Jadi sebuah provider bekerja sama dengan Urological Association of Asia untuk menghadirkan evolusi prosedur bedah inovatif jarak jauh menggunakan teknologi robotik, robotik telesurgery, dan konektivitas broadband 5G dari salah satu brand gitu ya. Nah, di sini ada posisi dokter di RSUP ya, di dokter ini orang Bali ya, dan pasien di RSUPN Dokter di RSCM Jakarta. Jadi dokternya itu ada di Bali, pasiennya itu ada di Jakarta. Ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, ini pasiennya di sini yang operasi itu full dari robotikanya. Nah, prosesnya seperti ini. Ini contoh Kaizen di industri kesehatan. Ini bisa menghemat ratusan juta. Dokter spesialis yang dimana dia berdomisili di Bali, ya. Bayangkan jika ada tindakan yang urgent, dia harus pergi ke bandara, kemudian menaiki pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke bandara, dari bandara Jakarta itu baru ke rumah sakit. Itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Tapi dengan adanya teknologi ini, itu bisa dilakukan secara real time, cepat, gitu, ya, bisa cepat selesai, gitu. Dan besar kemungkinan untuk menolong pasien tersebut, gitu. Ini contoh Kaizen di kesehatan. Ada juga contoh Kaizen di dunia otomotif. Nah, ini sudah jelas lah, udah biasa ya. Mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan mobil eh, pernah melihat mesin seperti ini, robot seperti ini, di mana penggunaan robot di proses manufaktur otomotif ini sekarang sudah meningkat secara signifikan. Ya, balik lagi tadi yang saya bilang, saya pakai bicara dengan data didukung oleh produktivitas dan efektivitas robot yang lebih baik daripada menggunakan tenaga manusia. Ya, contohnya yang tadi saya bilang gitu ya, NG di menggunakan robot itu jauh lebih rendah dibanding tenaga manusia. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi ya tetap ada minusnya gitu ya, tetap ada minusnya. Minusnya ya mungkin minusnya bukan di angka productivity gitu ya. Kemudian selanjutnya di interpersonal, sorry, typo relationship ya. Memahami sudut pandang orang lain dalam bekerja itu penting untuk menghindari konflik, membuat keputusan yang adil dan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian memahami sudut pandang orang lain seperti rekan kerja, pimpinan atau klien. Nah, itu juga apa namanya? Sangat membantu gitu cara berpikir yang kita harus bisa memahami sudut pandang orang lain. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat kita berdiskusi untuk memutuskan satu masalah atau memikirkan opsi yang akan kita ambil untuk penyelesaian masalah, itu kita sangat harus memahami sudut pandang, oh ya, sudut pandangnya perusahaan begini nih, tapi saya punya kesulitan begini nih. Itu harus ada dari kedua-duanya, nggak bisa dari salah satunya. Contoh, misalkan perusahaan nggak mau tahu, saya nggak mau tahu, yang penting saya pengen harga segini. Ya, jangan salahkan eh, purchasing kalau misalkan nanti ada klaim suatu saat nanti karena materialnya bukan spek yang apa namanya yang diinginkan gitu, spek yang bagus lah minimal spek yang eh, minimum requirement-nya lah gitu. Kalau misalkan kita juga sebagai pekerja kalau misalkan yang penting murah, ya pasti akan kalau kita tidak bisa memahami sudut pandang orang lain, yang ada adalah satu konflik itu akan terus berkepanjangan dan tidak akan pernah ada terjadi decision making. Tidak akan pernah terjadi
problem solving itu nggak pernah akan terjadi. Nah, itu yang uh, harus dihindari gitu. Dan yang paling penting adalah interpersonal relationship adalah kita bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Satu, kalau kita misalkan ditugaskan nih, kita sebagai HR, suatu saat kita ditugaskan menjadi eh, dipindah ke departemen lain atau misalkan tetap sebagai HRD tapi dipindah ke grup yang lain misalkan di perusahaan grup yang lain misalkan yang tadi ya saya ada di Indonesia kemudian saya ditempatkan di Singapura atau saya ditempatkan di India gitu ya. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Kita harus tahu nih interpersonal relationship-nya kita harus tahu, harus memahami, oh saya harus apa yang harus saya terapkan, kebijakan apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan dengan karakteristik lingkungan ataupun pekerjaan ataupun sistem yang baru gitu. Nah, itu interpersonal relationship tuh maksudnya adalah ke sana. Oke, sekian materi dari saya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin kita atau kita diskusi lah gitu ya. Sesi diskusi. Oke. Silakan Mbak Nita. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Arif atas penyampaiannya sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk teman-teman Amin. semua, kami akan membuka dua sesi pertanyaan. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Mas Ahmad. Baik, Pak, perkenalkan, Pak. Saya Ahmad Nur Astofi. Izin bertanya ya, Pak. Salam kenal Eh, Mas. Ya, silahkan. ini di dunia HR ya, Pak. Ya, ya. HR ini kan di perusahaan cukup vital ya, Pak, perannya, terutama di misalnya di Mm-mm. rekrutmen dan training. Dan peran AI ini juga cukup memudahkan atau sangat membantu HR dalam memudahkan pekerjaannya, Pak. Nah, Ya. apakah ini juga ada potensi, Pak? AI ini menggantikan peran HR sepenuhnya. Maksudnya, apakah di masa depan nanti AI ini bakal menggantikan HR gitu, Pak? Menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Oke. Terima Oke, kasih, Pak. terima Mungkin itu, Pak. kasih. Makasih Mas Ahmad. Saya jawab dulu, boleh? Mbak Nita? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oke ya. Saya jawab dulu. Makasih Mas Ahmad, pertanyaannya luar biasa bagus ya. Dunia HR itu sekarang udah bahkan hampir semua dirambah sama AI, Mas. Jujur, kemarin saya diajak diskusi oleh salah satu praktisi gitu ya, salah satu praktisi HR di bidang rekrutmen terutama. Beliau eh, apa ya? Jadi sebenarnya cara kerja AI itu adalah big data. Cara kerja AI itu adalah big data. Jadi kalau misalkan kita sudah punya big datanya, AI hanya hanya sebagai penyampai aja sih. Penyampai database yang ada. Assessmentnya berdasarkan database yang ada. Misalkan contohnya gini. Kalau misalkan oh dia punya nilai psikotes A-nya 50, nilai psikotes B-nya 60. Nah, dengan dua nilai digabungin ini, misalkan 110 nilainya, 110 ini ada di karakteristiknya di mana sih, ininya di mana sih gitu ya. Nah, AI hanya bisa membaca itu gitu. AI itu eh, bahasanya ya hampir apa ya bahasanya AI itu hanya bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi database-nya gitu. Belum belum sampai ke arah apa ya? Misalkan dia seperti manusia lah gitu ya. Bisa 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 assessment sendiri gitu ya. Belum ke sana sih gitu kalau AI teknologi ya AI di dunia HR. Tapi AI sudah dipakai di hampir beberapa perusahaan besar. Kenapa? Karena proses digitalisasi di rekrutmen itu sangat-sangat besar. Contoh gini, pada saat kita melakukan satu rekrutmen lah, misalkan rekrutmennya besar gitu ya, berjumlah banyak gitu. Mungkin zaman dulu kita harus menyiapkan kertas gitu kan, kertasnya harus siap, kemudian kertas jawaban, kemudian kan kertas jawaban ada macam ada psikotes, mungkin teman-teman bisa tahu ya pada kalau lagi ikut psikotes gitu ya,
ngejawabnya gimana gitu ya, kertasnya banyak, kemudian belum yang ngitung naik turun ya, Kraplin atau Pauli gitu ya. Itu kan masih pakai kertas gitu dulu, zaman dulu. Nah, sekarang dengan zaman digitalisasi, semua sudah dirubah gitu. Termasuk AI masuk di situ gitu. AI itu masuknya di mana? Masuk di fast assessment-nya. Jadi kecepatan dalam melakukan assessment. Nah, itu udah digantiin tuh. Tugasnya orang rekrutmen yang biasanya nih, wah habis rekrutmen 500 orang, Pak, saya perlu lembur, Pak, Sabtu Minggu, Pak, ini mah sampai malam. Harus bikin assessment segala macam, saya harus meriksa segala macam. Karena kan masih manual kan, masih pakai kertas, kemudian dia harus assessment satu-satu gitu ya. Oh, dia nilainya di mana, kemudian dia harus cek, oh dengan nilai sekian dia masuk klasifikasi apa gitu. Zaman dulu mungkin masih pakai orang dan orang itu akan perusahaan akan mengeluarkan cost lebih untuk apa nama untuk mendapatkan nilai dari satu orang gitu dalam satu proses rekrutmen perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih. Tapi dengan adanya AI atau digitalisasi itu semua jadi jauh lebih mudah dan itu sudah dipraktekkan. Kalau Mas Ahmad tadi tanya sudah berjalan nggak Pak? Belum, sudah sudah berjalan di beberapa perusahaan besar itu sudah berjalan termasuk di tempat saya. Di tempat saya sudah berjalan menggunakan itu. Gitu. Kebetulan saya punya tim rekrutmen. Beliau staf saya di lulusan psikologi, S2 psikologi, dan dia juga punya kemampuan assessment gitu ya. Dia punya database ya, keilmuannya dia yang cukup banyak dari segi psikologinya. Kemudian dia tuangkan dengan digitalisasi. Karena perusahaan di tempat saya kerja itu bisa support banget lah terkait digitalisasi proses itu sangat-sangat disupport. Kamu butuh, oh saya butuh sistem apa, saya butuh pengen bikin website apa atau bikin aplikasi apa yang bisa memudahkan pekerjaan. Itu kita sangat support banget. Nah, terutama di tempat saya itu sudah melakukan itu dan sudah berjalan gitu. Itu sih Mas Ahmad. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya, Berarti intinya tidak menggantikan peran sepenuhnya ya, Pak. Namun kita bisa intinya kayak berkolaborasi dengan teknologi supaya pekerjaan kita ini sangat dimudahkan gitu ya, Pak. Betul, 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 betul. Ya tadi saya bilang di awal gitu ya. eh Ya, Tidak semuanya bisa menggantikan posisi manusia sepenuhnya gitu ya. Nah, tapi kita bisa bisa join lah gitu. Tapi bukannya AI yang manfaatin orang, tapi kita yang manfaatin AI gitu. Nah, untuk sebagai kita peran kita memanfaatkan AI itu harus seperti apa ya? Mau nggak mau kompetensi kita harus di-up, keilmuan kita harus di-up gitu. Itu ya, Mas Ahmad. Terima kasih pertanyaannya, baik. luar Siap, Pak. biasa. Terima kasih, baik, Silakan, Pak. terima kasih Mbak Nita. kepada Bapak Arif atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan Mas Ahmad Asrofi? Apakah sudah jelas? Siap, sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka satu sesi pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Saya Mas izin Adit. bertanya. Baik, dipersilakan, Mas. Pak izin, perkenalkan nama saya Ya, Aditya Arifin. Saya izin bertanya, dari paparan Bapak tadi menyebutkan eh, bahwa kita harus bisa berkolaborasi dengan AI. Sementara kita ini mempunyai masalah yang cukup serius mengenai lapangan kerja, Pak. Dan sempat disinggung juga di India bahwa dibatasi penggunaan AI tersebut gitu loh. Nah, agar si AI ini bisa dikendalikan dalam artian tidak mengambil pekerjaan yang sudah ada jatah gitu. orang gitu ya, nggak ngambil Ya, jatah orang gitu ya. karena kejadian Pak di saya departemennya awalnya di 10 orang payroll karena yang biasanya angkat-angkat gaji itu orang, terus yang kayak ngebagi-bagi slip gaji, tapi sekarang udah mulai semuanya lewat email, lewat HRIS gitu loh. Semuanya lewat site system. Jadi Betul. orangnya cuma 3 orang doang gitu, 2 orangnya jadi nganggur gitu. Nah, Mhm. apakah penerapan aturan yang seperti di India itu perlu diterapkan di kita juga, Pak? Gitu, agar Oke. loker ini nggak tertutup gitu loh, Pak. Terima Hmm. kasih. Makasih. Oke, makasih Mas Aditya Arifin pertanyaan. Wah, ini keren-keren nih. Mahasiswanya Pak Yuan keren-keren ternyata ya. Em, dari saya pribadi, bukan pribadi lah. Kita melihatnya gini, dari praktisi HR melihatnya eh,
Kenapa sih kita nggak seperti India yang membatasi digitalisasi gitu ya? Kita ngeliat impact-nya. Kayak tadi saya tanya teman-teman, pada saat saya tanya mending produk Jepang atau produk India, larinya ke produk Jepang. Kenapa produk Jepang? Ya meskipun harganya lebih mahal sedikit, tapi tahu kualitasnya. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh India, ya, ya mohon maaf, karena perusahaan tempat saya kerja itu kebetulan ada grup juga di sana. Satu, kultur sih. Kenapa di India itu ada peraturan seperti itu? Karena SDM-nya banyak. Kita bicaranya quantity. SDM-nya tuh banyak sekali. Ya, jumlah penduduknya itu sangat-sangat banyak lah gitu. Bahkan mereka itu punya kultur yang, mohon maaf ya, kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Ada kayak kasta-kastanya gitu. Jadi kasta ini yang boleh kerja di staff nih kastanya ini, yang boleh kerja di lapangan tuh kastanya ini, yang di level manajerial tuh kastanya harus ini, gitu. Nah, eh, mereka memfasilitasi itu agar nggak banyak orang yang nganggur, satu itu. Tapi impact buruknya adalah satu, cost manpower mereka melejit dengan drastis. Otomatis perusahaan contoh gini lah, kita bikin motor misalkan, kita bikin motor, harga motor di India itu ya, harga motor yang ada di India pasti akan jauh lebih mahal dibanding harga motor yang ada di Indonesia. Kenapa? Manpower cost mereka mahal. Kalaupun harganya bisa sama, kita harus cek kualitasnya gimana. Karena ya ada ada apa ya bahasanya? Ada sebab ada akibat gitu. Kalau misalkan dengan manpower cost-nya yang tinggi, ya otomatis kita harus ngurangin apa sih biar bisa tetap survive perusahaan. Contohnya tadi tadi ya, ya eh, apa namanya produk India, biarpun harganya jauh lebih murah, tapi tetap nggak mau beli gitu, ya kan? Kenapa? Ya balik lagi tadi, ya mohon maaf, saya bisa bicara bicara pede lah. SDM Indonesia ini jauh lebih unggul loh. SDM Indonesia ini jauh lebih unggul. Kenapa? SDM Indonesia ini mau belajar dan orang Jepang pun mengakui itu gitu. Orang Jepang tuh sangat mengakui Indonesia ini kalau dibandingin Vietnam, Thailand gitu ya, apalagi India gitu, ya. SDM kita nih lebih lebih mau apa ya bahasanya, lebih pekerja keras jelas. Yang kedua, dia mau berpikir berpikir untuk improve, berpikir untuk apa ya, ya tadi berpikir untuk kedepannya gimana sih biar misalkan kalau ada kesalahan nggak terjadi lagi gitu. Kita tuh masih unggul di situ gitu. Sekarang kita bandingin sama Thailand deh. Nah, tadi siapa yang pendukung MU? Ya, kalau teman-teman pernah dengar, oh Mas Adit pendukung MU, oke. Mas Adit pernah dengar ada vlognya salah satu stand up komedian waktu dia main ke Old Trafford, ya di official store-nya Old Trafford itu dijual official merchandise-nya, bajunya itu made in Indonesia. Tapi yang dijual di Indonesia made in Thailand atau made in Vietnam. Dan itu harganya jauh lebih murah. Bener nggak? Bener nggak? Karena apa? Disitulah keunggulan eh, apa namanya? Keunggulan Indonesia tuh di situ. Karena apa? Daya saing. Daya saingnya itulah yang membuat orang itu jadi berpikir, ah gimana caranya saya bisa survive. Tapi kalau misalkan orang itu apa dalam satu kebijakan pemerintah India nih, "Oh, udah lu tenang aja, lu bisa kerja kok, lu masih ada jatah kok." Tapi tidak dibarengi dengan kompetensi yang bagus, kompetensi kompetensi SDM yang bagus gitu. Jadinya ya dia merasa, ah saya mau pinter atau enggak, atau saya mau cerdas apa enggak,
saya masih bisa kerja kok. Beda dengan orang yang, oh ya, saya harus nih skill up kompetensi, kalau enggak saya ketinggalan. Itu yang namanya daya saing. Terkadang kita melihat sudut pandang yang lain. Sudut pandang kita terhadap adanya AI, kemudian masuknya kebijakan pemerintah, kenapa sih kita nggak dibatasin kayak India gitu ya? Sudut pandang yang lain kita akan melihat, kasihan dong orang Indonesia, lapangan pekerjaannya sempit, lapangan pekerjaannya sedikit. Tapi sudut pandang yang lain itu akan mengatakan bahwa itu bagus untuk apa? Persaingan. Jadi orang-orang yang punya skill up kompetensi, kompetensinya bagus, skillnya bagus, attitude-nya bagus, hard skill oke, soft skillnya oke, itu yang akan perform. Dari hasil perform manpower ini, ya, tenaga kerja ini, itu akan menghasilkan barang-barang yang berkualitas, yang punya daya jual yang tinggi. Nah, jadi ke sana Mas arahnya. Jadi saya kalau ditanya setuju mana, saya lebih setuju eh, kita bersaing gitu daripada kita mengandalkan kebijakan yang justru, mohon maaf, menina bobokan kita sebagai karyawan. Yang penting, misalkan nih contoh, oh, apa namanya, perusahaan tetap harus wajib menggunakan tenaga kerja manusia misalnya. Tapi SDM-nya tidak mencukupi, nggak punya kompetensi. Yang impact-nya apa? Ya barang yang dihasilkan pun nggak akan punya kualitas yang bagus gitu. Nah itu kadang kalau bilang kejam ya, ya itu realitanya. Iya kan? Persaingan itulah yang membuat orang eh, jadi, ya mau nggak mau saya harus berjuang gitu. Nggak ada, contoh gini deh. Analogi saya ya Mas ya. Analogi saya tuh kayak, apa bedanya pisau sama keris? Harganya lebih mahal mana? Pisau atau keris? Lebih mahal keris. Lebih mahal keris. Kenapa? Lebih antik. Lebih antik. Oke. Lebih Karena punya nilai. keris proses pembuatannya lebih susah nggak sih, Pak? Karena lebih ditumbuk terus Oke. proses pembuatannya lebih susah Oh, pokoknya daripada pisau. Soalnya kalau pisau kan biasanya basicnya langsung produksi pabrik jadi gitu kan. Kalau keris kan oke, oke, manual. oke. Oke, good. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Analogi saya seperti itu, ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi, ya terkadang kita harus melewati proses yang nggak mudah. Keris itu ditempa, tang tang, berolak-balik sama dia, dibelokin udah ke kanan ke kiri lagi sama dia, ke kiri ke kanan lagi, ntar dilurusin lagi, oh masih bengkok, dihajar lagi gitu. Tapi setelah selesai, jadinya adalah barang yang sangat 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 bernilai gitu. Tapi kalau pisau ya, meskipun dua-duanya sama-sama tajam, tapi ya pisau gitu itu aja gitu. Tidak ada nilai seninya. Nilai jualnya ya hanya hanya begitu segitu-gitu aja. Kegunaannya ya hanya sebagai, oh ya, untuk potong potong ini gitu. Bukan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi gitu. Sama kita juga kita juga harus mau seperti itu. Jadi jangan sampai kita eh, ya tadi, apa namanya, tidak mau menghadapi masalah gitu. Pengennya lempeng-lempeng aja, tahu-tahu dapat duit banyak gitu. Nggak ada. Semuanya tuh butuh proses. Makanya tadi, jangan takut teman-teman untuk bersaing. Lapangan pekerjaan sedikit, lapangan pekerjaan kecil, karena saya Muslim, saya percaya rezeki nggak akan ketukar. Satu itu. Kedua, saya percaya dengan kemampuan saya. Saya percaya kemampuan saya bisa berkontribusi positif buat perusahaan. Nah, cara numbuhinnya gimana? Semua tergantung teman-teman. Teman-teman mau jadi yang seperti apa? Tergantung teman-teman. Gitu ya, Mas Adit. Baik, Pak. Difahami, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin?
Baik, terima kasih banyak untuk Pak Arif. Dan untuk Mas Adit, apakah sudah jelas Mas Adit? Jelas, Mbak Ayu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk pertanyaannya. Sesi selanjutnya saya Ah, akan oke. membaca. Ya, untuk sesi Ah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari seminar yang telah Bapak paparkan tadi. Izin untuk menyampaikan kesimpulan, yaitu pentingnya boleh. skill up kompetensi dalam dunia kerja. Seperti soft skill dan juga hard skill itu sangat penting dan sangat diperlukan. Apalagi di beberapa perusahaan sudah mengganti tenaga manusia dengan tenaga robot. Jadi kita sebagai tenaga sumber daya manusia perlu sekali untuk meningkatkan skill up kompetensi agar kita dicari oleh perusahaan dan agar skill up kompetensi kita itu tidak digantikan oleh peran robot. Karena jelas gelar saja tidak mampu menjadikan kita bisa untuk memasuki atau bekerja di dalam suatu perusahaan. Kita juga perlu suatu keahlian seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ya, Muhammad Arif Rahmanda atas sama-sama Mbak Nita. pemaparan. Mohon maaf, boleh sedikit. Ya, Pak. ah, saya minta tolong teman-teman untuk isi scan QR di layar, gitu ya, eh, untuk evaluasi saya kalau ada kekurangannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, eh, eh, bisa sharing sama teman-teman gitu ya. Menurut Pak, terutama Pak Yuan Badrianto gitu ya, setelah memberikan kesempatannya saya bisa sharing sama rekan-rekan semuanya. Ya, kemarin saya tanya sama Mas Fikri sebenarnya, Mas bisa nggak kita offline gitu ya, kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya lebih enak ngobrol secara face to face gitu ya. Tapi karena waktu dan juga kesempatannya belum bisa gitu ya, mungkin next time kita bisa diskusi lebih lanjut karena ya saya juga pengen lebih lebih banyak mengenal keluh kesahnya teman-teman di lapangan seperti apa sih gitu ya. Maksudnya di dunia pendidikan, terutama teman-teman yang apa namanya bersiap menghadapi dunia kerja, kendalanya seperti apa. Nah, kami sih juga saya bisa belajar dari pengalaman teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ari Rahmanda Sama-sama. atas penyampaian seminarnya dan juga sesi tanya jawabnya yang dijawab dengan sangat bagus sekali. Terima kasih. Dan juga saya Sama-sama. ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuan selaku dosen pengampu dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi seminar kita malam hari ini. Dan tidak lupa juga teman-teman yang berada di balik layar atas tersuksesnya seminar malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas sudah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk bisa berpartisipasi pada seminar kali ini. Apabila terdapat kesalahan saya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk Kak Yulpa, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nita. Baik, terima kasih Kak Nita. Demikianlah serangkaian acara pada malam hari ini, pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita mendapat banyak sekali bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Rahmanda selaku narasumber yang telah memberikan materi yang luar biasa sekali dan sangat inspiratif. Terima Sama, kasih terima juga kasih. kepada Kak Nita selaku moderator yang telah memandu diskusi kali ini dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Amin, amin. Amin ya Terima Rabbal kasih juga. Alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Iwan Badrianto yang sudah turut berpartisipasi pada malam hari ini dan terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Lahirobbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelum acara benar-benar berakhir, jangan lupa untuk mengisi link kehadiran pada kolom chat yang sudah di-share.
Saya Yulfa Istihola selaku MC mewakili panitia yang bertugas memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Selamat malam dan tetap semangat untuk berpikir kritis. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Yulfa, warahmatullahi Mas Makasih, wabarakatuh. Fikri, Pak. Kasih Mbak Nita. Pak Terima Arif. kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Info loker Pak.